Assalamualaikum. Kaifa ha'alukum? Bikhair, alhamdulillah. Berikut kisah mempunyai uang 10.000 rupiah membuat Anda mengerti cara bersyukur. Penasaran seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama. Bismillah. Ada seorang sahabat menuturkan kisahnya. Dia bernama Andi. Sore itu ia menemani istri dan seorang putrinya berbelanja kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Andi dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama seorang putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Andi, "Beri kami sedekah." Ibu istri Andi kemudian membuka dompetnya lalu ia menyodorkan selembar uang kertas berjumlah 1.000 rupiah. Wanita pengemis itu lalu menerimanya. Tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menguncupkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian pengemis itu memegang kepala anaknya dan sekali lagi ia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah ia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Andi pun membalas isyarat dengan gerak tangannya, seolah berkata, "Tidak, tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekahnya, istri dan putrinya Andi malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Pada kesempatan yang sama Andi berjalan ke arah ATM Center guna mengecek saldo rekeningnya. Saat itu memang tanggal gajian, karenanya Andi ingin mengecek saldo rekening dia. Di depan ATM, ia masukkan kartu ke dalam mesin. Ia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Andi menyungkingkan senyum kecil dari mulutnya. Ya, uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Andi menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah kini sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10.000 yang ia tarik dari dompet. Uang itu kemudian ia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang diterima, betapa girangnya dia. Ia pun berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Andi dengan kalimat-kalimat penuh kesungguhan. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih Bapa. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Bapa dan keluarganya. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Bapa dan keluarganya. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawaddah warohmah, rumah tangga harmonis, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Semoga Bapa dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di surga. Andi tidak menyangka ia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Andi mengira bahwa pengemis tadi hanya
akan berucap terima kasih saja. Namun, apa yang diucapkan oleh wanita pengemis tadi sungguh membuat Andi terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi ia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Dik, alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga, Dek." Hati Andi tergedor dengan begitu kencang. Rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar ia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Andi membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan, lalu masuk ke sebuah warung Tegal untuk makan di sana. Andi masih terdiam dan terpana di tempat itu, hingga istri dan putrinya kembali lagi, dan keduanya menyapa Andi. Mata Andi kini mulai berkaca-kaca, dan istrinya pun mengetahui itu. "Ada apa, Pak?" istrinya bertanya. Dengan suara yang agak berat dan terbata, Andi menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah wanita tadi sebanyak 10.000 rupiah. Awalnya istri Andi hampir tidak setuju tatkala Andi mengatakan bahwa ia memberi tambahan sedekah kepada wanita pengemis. Namun Andi kemudian melanjutkan kalimatnya, "Ibu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu." Saat menerimanya, ia berucap hamdalah berkali-kali seraya bersyukur kepada Allah. Tidak itu saja, ia mendoakan aku, mendoakan dirimu, anak-anak, dan keluarga kita. Panjang sekali ia berdoa. Dia hanya menerima karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar 10.000 saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM saat aku mengecek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10.000 rupiah. Saat melihat saldo itu, aku hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku terlupa bersyukur dan aku lupa berucap alhamdulillah. Ibu, aku malu kepada Allah. Dia terima hanya 10.000 begitu bersyukurnya dia kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk ke dalam surga Allah? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur yang luar biasa? Ataukah aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu, namun sedikit pun aku tak berucap alhamdulillah? Andi mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata dan beberapa bulir air mata yang menetes. Istrinya pun menjadi lemas setelah menyadari betapa selama ini kurang bersyukur sebagai hamba. Ya Allah, ampunilah kami para hamba-Mu yang kerap lalai atas segala nikmat-Mu. Salah satu hikmahnya, kita memohon ampun karena kita sering lupa bersyukur atas suatu nikmat. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur dan tidak boleh kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Kita harus menggunakan nikmat itu untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Jika kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat bagi kita. Jika kita kufur terhadap nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah yang pedih. Barakallahu fikum.